Belum mulai. Tuh, mana ada 4 orang. Coba deh langsung masuk ini. Ini ada kelas nih hari ini. Ya emang ada kelas makanya dibukanya. Oke, apa itu? Belum mulai nih. Belum, Om. Katanya, kata Ustazah, jam 8 lebih 10. Saya lihat.
Baik. Baik. Dan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena dengan rahmatnya dan irodahnya kita dapat berkumpul kembali bermuajahah walaupun di balik layar ya di acara rutinitas kita, yakni acara kajian fikih muslimah bersama guru muda kita yakni Ustazah Fauzia Habibah LC Al-Hafizah. Salawat berserta salam marilah kita semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan di malam ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kita masuk ke acara inti yakni kajian fikih muslimah yang akan dibawakan oleh Ustazah Fauzia. Yang keempat adalah sesi tanya jawab ya. Bagi ummahat atau ukhtifillah bisa catat di kolom komentar biar nggak lupa ya. Acara terakhir yakni penutup ya insyaallah. Agar mempersingkat waktu kita buka acara ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah ala hadihin niyyah wa an kulli niyyatin shalihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, acara pertama telah kita buka ya dengan membacakan Ummul Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan kita menjadikan syafaat bagi kita di hari akhir ya, di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut saja ke acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Gimana ya, sudah? Tadrum. Baik. Sudah Fauzia. Ya, نعم Teh Fitri, كيف؟ Jadi تستعد؟ هي موجودة؟ تستعد. Sudah. تفضلي. Nah, baik, acara kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ukhtina kita ya.
Ustazah Bila. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. كيف أستاذة فطري؟ لها Baik. عذر؟ Nah, mungkin Ustazah. Na'am la basa. Mungkin al-akhwat min mungkin di sini ada yang mau, mungkin silakan ditawarkan siapa? Uti Sarah mungkin? Sarah. Baik. Ada Baik, la yang basa Uti Fitri mubasyarah faqat mubasyarah. baik. Nah, Baik, kita lanjutkan saja ke acara selanjutnya, yaitu eh, acara inti kita, yaitu kajian fikih muslimat berdasarkan kitab Safinatun Najah yang akan dibawakan oleh guru kita, yakni Ustazah Fauziah Habibah LC Al-Hafidhah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashur. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal fajr wa layalin ashr. Al-ayah. Alhamdulillah akhwati wa ummati fillah, pada kesempatan kali ini masih Allah berikan kita kesempatan ya untuk bermuajah kembali, bertatap muka di hari yang spesial insya Allah ya, itu 10, kita sudah memasuki 10 hari awal di bulan Zulhijjah ya. Mungkin sedikit kita bahas ayat hadis yang sudah tadi saya bacakan, bahwa kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah min hadil ayyamin usyur, dari 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari di bulan Zulhijjah di awal ya. Kemudian kata-kata para sahabat, wa jihadu fisabilillah, walaupun jihad fisabilillah kata para sahabat, kemudian kata Rasul, ketika dibanding dengan jihad fisabilillah, amalan hari-hari yang di 10 hari awal Zulhijjah ini sangat mulia gitu ya, Masya Allah. Jadi memang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan kembali di bulan Zulhijjah ini, yang mana berarti Allah memberikan kita kesempatan ya untuk terus membenah diri, memperbaiki diri, kemudian berlomba terus-menerus untuk selalu beramal saleh. Ya, karena amalannya sangat berlipat ganda ya. Bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang dihormati dan amalan apapun akan dilipat gandakan pahalanya. Begitupun hati-hati ya, ketika kita bermaksiat di bulan atau di hari-hari tersebut pun akan berlipat juga dosanya, waliyadzubillah ya.
Maka kita niatkan insya Allah ya pada malam ini, saya yakin bukan punya waktu luang ya, tapi meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Semoga menjadi amal yang Allah cintai ya, bahkan derajatnya yang paling Allah cintai, karena amalan ini dengan mencari ilmu ini Allah lipat gandakan pahalanya ya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini sudah bergabung ya, Bunda Wit sudah bergabung ya. Ya, apa kabar semuanya? Bunda Wit, Bunda Neneng, siapa Uti Sarah, Umi Widya. Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat Ustazah. Iya. Gimana persiapan ini? Persiapan apa nih? Yang udah niat kurban ya, diingatkan ya udah niat kurban, jangan potong kuku dulu ya. Nah, kapan potong kuku? Nanti kalau udah apa? Kalau udah disembelih hewan kurbannya ya. Mudah-mudahan yang belum punya besok mudah-mudahan ada rezeki ya. Kita berkurban tahun ini, kalau kemarin belum, hari ini mudah-mudahan atau besok ya diniatkan kita bisa berkurban insya Allah. Jadi kalau yang mau kurban jangan dulu potong kuku ya, nanti aja habis disembelih hewan kurbannya. Baik akhwati fillah, tadi sebelumnya syukran Ustazah Fitri sudah membuka kajian kita malam ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada waktu ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita berada di ruang ini adalah dalam rangka taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin memperbaiki ibadah kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Uti Apong, barakallahu fiki, udah bergabung Uti. Gak apa-apa, akhir-akhir ya. Ini sebenarnya udah pertengahan kitab ya, bentar lagi akhir, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat di sini, bertemu dengan para penuntut ilmu ya. Semoga berkah. Kita mulai insya Allah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jama takhir sama jama takdim, betul? Nah, sekarang masih lanjut nih. Apa nih? Ada jama, ada apa? Ada qasar. Sebentar. Izin berbagi layar sebentar ya. Ada yang masih ingat jama takhir kemarin? Syaratnya apa? Jama takhir ya. Jama takhir, jama takdim boleh. Sebentar ini susah berbagi layar. Bentar akhwati. Udah ada di layar belum? Belum sudah. Belum ya, sebentar. Ya, kemarin seputar jama takhir dan jama takdim. Ini ada gangguan, bentar. WA-nya nggak bisa dibuka. Ustazah Fitri mungkin bisa berbagi layar, Ustazah Fitri. Halo, cek. Dengar suara jelas nggak? Khawat? Jelas. Jelas ya. Sebentar ini nggak bisa keluar ininya apa layarnya. Ya, kemarin terakhir tentang jama takdim dan jama takhir. Nah, insya Allah kita sekarang masuk pembahasan tentang qasar ya. Oke, sebelumnya qasar itu apa? Ada yang tahu? Qasar? Meringkas ya. Kalau jama kemarin? Meringkas. Menggabungkan.
Menggabung. Kalau jama Menggabungkan, ya. menggabungkan, kalau kosor Ringkas. apa? Ringkas. Oke. Kalau kemarin diperbolehkan jama menurut madhab Imam Asy-Syafi'i apa aja? Karena apa? Seingat nggak? Hujan. Hujan. Ya, Dan bepergian, hujan. Ada lagi nggak? Dalam perjalanan. Berjalan. Oh, oke. Kalau pendapat yang lain, kalau madhab Imam Syafi'i cuma 2 ya, karena hujan dan safar saja. Kalau madhab yang lain, seperti Imam Ahmad, apa betul ya? Itu pokoknya setiap yang memberatkan itu diperbolehkan untuk menjamak, ya menjamak. Jadi menjamak itu menggabungkan. Sekarang kita masuk yang kosor, ya. Kalau kosor secara bahasa itu meringkas. Jadi yang asalnya 4 dijadikan berapa? Jadikan 2. 2. Kalau kemarin jamak duhur sama asar bisa, ya. Maghrib dengan isya bisa. Kalau kosor ini khusus untuk yang 4 rakaat saja diringkas menjadi 2, ya. Jadi nggak bisa kalau yang 4 rakaat apa aja berarti? Yang boleh hanya sholat duhur, apalagi ahwat? Asar, kemudian isya. Jadi kalau diringkas jadi berapa? 2. Jadi 2 ya. Jadi di 4 jadi 2 ya. Kalau maghrib nggak bisa. Kenapa? Karena bukan 4 rakaat. Kalau misalkan dibagi 2 jadi gimana? Serakaat setengah nggak bisa ya. Atau subuh misalkan mau dikosor, misalkannya belum tahu. Jadi 1 rakaat bisa nggak? Nggak bisa ya, makanya ini pentingnya ilmu. Yang boleh dikosor hanya rubaiyah atau sholat-sholat yang 4 rakaat. Kemudian perlu diketahui akhwati fillah, yang boleh dikosor, ya khusus dalam madhab Syafi'i juga yang lainnya, itu hanya ketika safar saja, ya. Sebab diperbolehkan kosor hanya kalau safar, perjalanan saja. Jadi kalau misalkan kalau hujan boleh nggak dikosor? Tidak. Tidak. Kalau sakit boleh nggak dikosor? Tidak. Tidak boleh. Jadi kosor hanya untuk orang-orang yang safar saja. Dan hukumnya mubah, ya. Hukumnya diperbolehkan, bukan diwajibkan, juga tidak harus atau diharamkan juga enggak ya. Hanya diperbolehkan saja mengkosor atau meringkas salat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Safarnya yang mana? Nah, safarnya itu nanti di sini ada syarat-syaratnya sambil kita bahas insya Allah ya. Jadi kosor itu khusus untuk yang 4 rakaat, juga khusus untuk orang-orang yang dalam bepergian saja, safar. Oke. Kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumis sa'irina salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Syurutul qasri, ya. Syurut ini jamak, ya, bentuk plural kalau gitu ya Bunda Wit. Betul ya bacanya plural. Bentuk jamak dari kata syarat, ya. Berarti syarat-syarat qasar. Jadi qasar ada syarat. Faslun syurutul qasri sab'atun, syarat-syarat qasar sab'atun ada 7. Jadi kalau kita di perjalanan boleh nih dikosor, tapi harus memenuhi syarat. Ada yang masih ingat apa bedanya syarat sama rukun? Ada ingat nggak? Kalau rukun apa? Kalau rukun itu yang ada di dalamnya, ya. Kayak misalkan rukun sholat salah satunya ada apa? Fatihah misalkan. Itu ada di dalam sholatnya. Kemudian kalau nggak ada rukun, nggak sah sholatnya, gitu kan. Kalau syarat itu yang ada di luar ibadah tersebut, tetapi sangat menentukan keabsahan ibadahnya, gitu ya. Jadi ada di luarnya, nggak ada di dalam apanya? Nggak ada di dalam ibadahnya. Seperti halnya syarat sah sholat, apa kemarin syarat sah sholat? Suci ya, bersih dari hadas kecil, dari hadas besar. Nah, begitupun pada syarat qasar. Ya, ada di luar kosornya, tidak ada di dalam rangkaian ibadahnya, tapi sangat menentukan keabsahan ibadahnya atau keabsahan qasar tersebut. Sab'atun, ada berapa akhwat? Sab'ah? 7 ya, sambil belajar bahasa Arab 7.
Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalataini. Ya, ayyakuna safaruhu marhalataini. Kenapa suara Ana jelas nggak, Akhwat? Jelas Ustazah? Jelas ya, ada di Jelas. katanya nggak jelas. Oke, mungkin sinyalnya ya yang apa namanya mungkin ada gangguan di sana. Yang pertama ayyakuna safaruhu marhalatain. Syarat yang pertama perjalanannya harus ada safarnya itu marhalataini, 2 marhalah, 2 pemondokan kalau bahasa apa ya, bahasa kitabnya ya, 2 pemondokan. Maksudnya berapa kata para ulama? Marhalatain ini sekitar 82, ada juga mengatakan 83 kilometer, ada juga yang mengatakan 90 ya, ada yang mengatakan 116. Tapi yang paling dikenal di kita berapa kilo, Ahwat? Yang diperbolehkan qashar? 82. 82 ya, 82 atau 83 lah sekitar itu. Maka harus 2 marhalah. Kalau kurang maka nggak boleh qashar, ya, nggak boleh qashar kalau kurang. Kemudian ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Begitupun pada mazhab Imam Ahmad sekitar 82-83 ini diperbolehkan qashar. Ini sekitar 2 marhalah. Berarti kalau 2 marhalah, berarti 1 marhalahnya berapa nih? Jadi matematika. Berarti 1 marhalahnya berapa, Akhwat? 41. 41, oke. Nah, ada salah satu madhab, kita kenalan nggak apa-apa ya, namanya Imam Abu Hanifah. Kalau beliau baru memperbolehkan, bahkan mewajibkan, ya, mewajibkan qashar kalau 3 marhalah. Masya Allah ya, berarti 3 marhalah berapa kilometer? 23. 23. Oh, 100? 123. 123 ya, kurang lebih, betul? Ya. Ada yang hitung? Ya, 123 ya. Ini kalau kata mazhab Imam Abu Hanifah bukan boleh lagi, tapi wajib untuk mengqashar sholat. Ya, jadi ini pandangan para ulama. Adapun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan apabila 2 marhalah, tapi dalam mazhab yang lain harus 3 marhalah, bahkan wajib dia qashar sholatnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna mubahan. Wa ayyakuna mubahan. Dan harus ada safarnya itu mubah. Mubah itu apa artinya? Diperbolehkan. Jadi jangan sampai, naudzubillah ya, ada orang safar, perjalanan, tapi bukan untuk sesuatu yang diperbolehkan. Misalkan dia jalan, dia pergi keluar kota, ya, sampai 2 marhalah, tapi tujuannya itu untuk bermaksiat. Misalnya, naudzubillah, untuk begal, misalkan ya. Atau maaf, apa nih kalau anak muda mau lihat konser misalkan ya. Nah, ini kan tidak diperbolehkan. Atau untuk naudzubillah ketemuan, nah maka safarnya itu tidak apa namanya bukan sesuatu yang mubah dan tidak diperbolehkan qashar karena maksiat gitu ya. Wa ayyakuna mubahan. Safarnya sesuatu yang mubah gitu. Kalau tidak mubah atau yang bersifat maksiat bahkan haram maka tidak diperbolehkan qashar. Ada perampok safar misalkan, terus dia qashar sholatnya, nggak boleh. Kenapa? Karena bukan perjalanan yang diperbolehkan. Sini paham ya insya Allah ya. Yang kedua, wal ilmu bijawazil qasri. Syarat yang ketiga dan dia mengetahui tentang bolehnya mengqashar sholat gitu ya. Jadi jangan sampai ada orang yang mengqashar sholat dia tapi nggak tahu bahwa qashar itu diperbolehkan. Dia malah menganggap qashar apaan sih sholat diringkas gitu ya. Mungkin dia baru maaf ya mungkin baru belajar ya, baru masuk Islam misalkan ya, baru masuk Islam emang ada ya sholat 4 rakaat jadi dirangkum jadi diringkas. Ya akhirnya di sini sebagai syarat seseorang melakukan sholat qashar itu dia harus tahu bahwa qashar itu diperbolehkan. Kalau dia berkeyakinan bahwa qashar itu tidak boleh, maka sah apa tidak? Tidak ya, nggak sah karena dia menganggap tidak diperbolehkan qashar. Maka di sini wajib seseorang yang melakukan qashar dia meyakini dalam hatinya bahwa qashar itu diperbolehkan. Ya, jadi hukumnya jawaz, boleh, bukan wajib ya. Kemudian waniyatul qasri endal ihram. Yang keempat syaratnya dan berniat mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Jadi misalkan kita nih mau mengqashar sholat duhur ya, mau mengqashar sholat duhur jadi 2 rakaat. Nah, ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil berniat dia akan melakukan atau akan mengqashar
sholat. Ya, jadi jangan sampai dia berniat misalnya ketika lagi ruku, ya lagi ruku rakaat pertama, udah takbiratul ihram, udah fatihah, kemudian ruku, saya mau qashar sholat, nah ini kira-kira sah apa tidak? Tidak, Enggak sah. Jadi harus ketika awal dari niat dulu kan, kita boleh niat dilafadzkan, tetapi yang paling penting niat di dalam hati ya. Ketika takbiratul ihram diniatkan saya berniat mengqashar sholat misalkan ya. Itu ketika takbiratul ihram. Kalau dia niat qashar baru ketika ruku bahkan ketika sujud, maka ini tidak sah qasharnya. Dia wajib 4 rakaat aja, atau mau juga kalau mau ya batalin dulu sholatnya, harus dari awal ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima, wa antakuna sholatu ba'iyatan, dan harus ada apa as-sholatu sholat rubaiyatan, itu adalah yang 4 rakaat. Tadi syaratnya harus yang 4 rakaat gitu ya, yaitu zuhur, asar dan isya. Berarti kalau maghrib dan subuh itu tidak bisa diqashar karena jumlahnya bukan 4 rakaat gitu ya. Kemudian yang keenam, wa dawamus safari ila tamamiha, dan senantiasa safarnya sampai sempurnanya safar, maksudnya tidak habis waktu safarnya, Kemarin sempat ada yang nanya ya, Mbak Tiara kalau nggak salah, udah bergabung Mbak Tiara belum ada ya. Nah kemarin bertanya, safar kita itu bisa kita dikatakan safar berapa lama gitu ya. Jadi para ulama berbeda-beda pendapat ya, ada yang mengatakan selama dia di tempat tersebut ya, ada yang seminggu atau lama, ada juga. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, dijelaskan kembali kemarin diralat ya, bukan 3 tapi 4 ya, ternyata 4 hari ya, tidak dihitung kalau berangkat dan pulangnya. Misalkan 4 harinya di mana, di tempat safar ya. Jadi selama 4 hari itu kita boleh mengqashar dan menjamak sholat ya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau untuk berangkat boleh nggak dihitung ya, jadi nggak dihitung 4 hari. Jadi kalau berangkat seharian misalkan ya, boleh tinggal di sana 4 hari, pulang lagi sehari, maka yang 2 hari ini tidak dianggap 4. Jadi walaupun 6, yang dianggap cuma yang 4 hari. Dia tinggal di tempat safar tersebut. Jadi selama 4 hari itu boleh melaksanakan jamak, begitupun qashar gitu. Kalau udah lebih dari 4 hari, misalkan seminggu atau 2 minggu, maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dia sudah tidak dikatakan safar, bahkan disebutnya mukim ya. Misalkan Teh Fitri atau Ustazah Dilah ya, ada di Jakarta misalkan ya. Nah ini mukim atau safar nih, Ustazah Fitri? Mukim sih. Mukim ya, karena udah lebih dari 4 hari ya, walaupun misalkan kan saya nanti pulang lagi ke kampung, iya tetap, tapi dia sudah lebih dari 4 hari maka tidak dikatakan safar ya, tapi sudah mukim. Begitu. Wadawa mustafar ila tamamiha, jadi dia tetap dalam keadaan safar. Kalau sudah kembali atau sudah lebih dari 4 hari, maka tidak diperkenankan untuk qashar, begitu penjamak. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salatihi. Nah, ini tidak boleh bermakmum, bukan mutim ya, mukim bisa ya di sini. Dan tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim, maksudnya gitu. Kita misalkan mau qashar sholat, tapi bermakmum kepada orang yang mukim. Ya, kita lagi mudik misalkan ya, lagi mudik di kampung, dan misalkan hanya 4 hari ya, pas misalkan ya. Nah kita mau qashar sholat, tapi imamnya itu dia orang asli sana, atau orang yang dia menyempurnakan sholatnya. Ya, maksudnya mutim di sini orang yang menyempurnakan sholat. Imamnya 4 rakaat misalkan ya. Nah kita mau qashar, kemudian bermakmum kepada orang tersebut, maka tidak boleh gitu. Maka harus apa? Kalau kita mau berjamaah, maka harus bersama orang yang mengqashar juga. Jadi tidak boleh bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat 4 rakaat. Begitu ya, kurang lebih seperti itu. Bisa difahami akhwati? Untuk syarat-syaratnya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu ya, biar nggak lupa. Kemudian kita masuk pasal selanjutnya. Syurutul jumu'ah.
Kira-kira penting nggak nih Bunda syarat-syarat Jumatan? Boleh. Boleh? Tapi kan nggak Jumatan Ibu-ibu. Boleh, Ustazah. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Ya, apa-apa. Boleh insya Allah ya. Kenapa? Karena kan bunda-bunda sekalian punya suami ya. Bahkan punya anak, kalau misalnya laki-laki, punya anak laki-laki ya wajib diajarin. Kemudian juga ini masih para jomblowati, masih para single, insya Allah para ustadzah nanti ya pasti punya tugas untuk menyampaikan ilmu juga insya Allah jadi ustadz mu'alimah ya mengajarkan ini. Dan penting ya insya Allah tentang Jumat, Jumu'ah. Jadi ini bisa dibaca Jumat, bisa juga Jumu'ah. Ya dalam Al-Quran ada surat Al-Jumu'ah atau paling fasih sebenarnya kita baca Al-Jumu'ah ya. Taib syurutul Jumu'ati. Syarat-syarat Jumat ya atau sholat Jumat. Ya, faslun syurutul Jumu'ati sittatun. Ya, syarat-syarat Jumat, sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama, jadi nggak sah ya kalau nggak tidak terpenuhi syarat yang 6 ini. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti dhuhri, ya. Bahwa sholat Jumat itu harus ada seluruhnya pada waktu duhur tentunya ya. Jadi nggak sah sholat Jumat sebelum duhur misalkan, atau nggak sah udah habis waktu duhur baru sholat Jumat. Ya dia misalkan di waktu asar atau tadi jam sebelum duhur udah sholat, ini nggak sah ya. Maka harus di waktu duhur. Yang sudah kita bahas kemarin waktu duhur itu kapan? Kapan itu? Ini tanya lah, indah zawali syamsi ya, ketika tergelincir matahari tergelincir ya. Jadi berapa derajat kira-kira? Dia ingat enggak? Pokoknya 30 derajat. Berapa ada lagi? Ya, pokoknya tidak sudah melewati waktu istiwa aja. Kalau istiwa kan ketika waktu sejajar. Nah, kita tunggu beberapa menit sampai tergelincirnya waktu matahari. Itu waktu zuhur ya. Maka yang pertama, sholat Jumat harus dilakukan ketika waktu zuhur. Tidak boleh sebelumnya atau sudah habis waktu maka tidak sah. Gitu ya. Yang kedua, wa antuqoma fi hittatil balad. Ya, kemudian harus didirikan sholat Jumat tersebut di tengah-tengah kampung. Balad ini sebenarnya ada yang mengatakan kota, ya bahkan negara, ya. Ada juga yang mengatakan kecamatan, ya masya Allah ulama berbeda-beda pendapat. Dan ada juga ketika ulama kontemporer, ya akhwatifillah, kontemporer itu yang ulama saat ini, syarat yang ini dihilangkan. Kenapa? Kalau misalkan di tengah balad, akhwati, kalau di tengah kecamatan misalkan ya. Jadi yang sah itu yang berada di tengah-tengah atau jadi satu kecamatan, satu yang mendirikan sholat Jumat gitu. Sedangkan kalau saat ini kira-kira gimana? Penduduk udah banyak banget ya. Jadi di kita aja di daerah kita, di kampung kita aja beberapa misalnya satu desa satu sholat Jumat gitu misalkan ya. Kalau dulu mungkin penduduknya masih sedikit. Jadi bisa jadi ketika ada sholat Jumat itu di satu tempat yang memang semua orang berkumpul di tempat tersebut dan tidak ada lagi sholat Jumat di luar kampung tersebut. Sehingga sebagian ulama kontemporer itu menghilangkan syarat yang kedua ini. Karena saat ini bagaimana? Bahkan kalau di tempat saya aja gitu ya di kampung ya. Kampung ini nanti kampung sebelah juga ada sih gitu. Tapi beda apa? Mungkin beda agak jauhan lagi ya. Sedangkan balad di sini ada yang mengatakan kecamatan, ada yang mengatakan negara, maka sebagian pendapat ada yang menghilangkan syarat ini. Yang penting apa? Yang penting terpenuhinya atau karena dikhawatirkan kalau misalnya semua berkumpul pada satu tempat nggak bakal cukup gitu ya. Kebayangkan satu kecamatan, satu masjid kira-kira gimana? Cukup apa tidak? Nggak muat. Banyak banget nggak muat kan, akhirnya satu desa atau satu kampung biasanya mengadakan sholat Jumat ini nggak apa-apa. Maka yang kedua ini ada yang menghilangkan ya syaratnya. Kemudian yang ketiga wa antusalla jama'atan ya, sholat Jumat harus berjamaah. Kalau nggak berjamaah misalkan sendiri-sendiri maka nggak sah ya, maka udah sholat duhur aja berarti tidak sholat Jumat. Kemudian yang keempat wa ayyakuna arba'ina ahraran, tadi berjamaahnya harus berapa orang?
Di bagian 4 disebutkan orang-orang itu harus ada arba'in, ya, ada 40 orang. Jadi kalau misalkan kurang dari 40, ya, orangnya ada 30 misalkan ya, atau 35, maka ini tidak diperkenankan sholat Jumat. Berarti bagaimana kalau cuma 35 orang? Maka sholat duhur aja gitu ya, karena ini harus ada 40 orang. Orangnya seperti apa? Ada lagi tambahannya lagi, ahroron, yaitu orang-orang yang merdeka. Merdeka itu lawannya dari yang abid ya. Kalau dulu ada budak belian, budak belian itu yang asalnya ada peperangan, kan mereka ditawan ya, sebenarnya jadi budak. Nah, ini harus orang-orang yang merdeka. Ya, merdeka di sini mereka bukan budak atau bukan yang bisa dijual beli. Kemudian tukuran juga harus laki-laki ya. Jadi kalau misalkan ada laki-lakinya 20 orang, perempuannya 30 orang, ada perempuan boleh tidak ikut sholat Jumat? Tidak. Boleh ya? Boleh. Dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Ini hukum wajib itu untuk laki-laki saja ya, wajib untuk laki-laki. Kalau perempuan pengen boleh. Tapi ada yang mengatakan nanti setelah ikut sholat Jumat, sholat lagi, sholat duhur. Ada juga seperti itu. Tapi ada yang mengatakan boleh sama aja, nggak apa-apa, nggak usah mengulang sholat lagi gitu. Jadi di sini syaratnya yang 40 orang ini harus laki-laki gitu ya. Walaupun misalkan perempuannya ada 30, laki-lakinya 20, total kan 50 orang ya. Maka tidak sah sholat Jumatnya karena harus laki-laki. Kemudian laki-lakinya kayak gimana? Balighin, Masya Allah ya, harus balik pada dewasa. Balik sudah kita bahas ya pertemuan sebelumnya dengan ciri-cirinya, atau yang usianya sudah 15 tahun ke atas berarti sudah balik juga di situ, itu sudah dihitung ya balik. Bahkan anak-anak kecil itu nggak dihitung ya, walaupun jumlahnya banyak, tapi tidak anak laki-laki kecil-kecil ada 100 orang, orang dewasanya 1 orang misalkan, maka nggak sah salat Jumatnya gitu. Harus balik ya. Kemudian mustautinin. Nah, ini mustautinin itu orang-orang yang mukim, sama aja kayak yang mukim ya. Bedanya apa? Ya, Ustazah Fitri mungkin tahu bedanya mukim sama mustautinin. Tahu nggak? Nggak tahu. Mungkin Ustazah Sarah. Bedanya apa nih kira-kira dari segi bahasa nih Ustazah? Penduduk asli mungkin ya. Penduduk asli. Kalau mukim? Pendatang. Pendatang, betul ya, Masya Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Mustawatinin itu kayak misalkan kita pergi ke satu tempat pindahan dan menetap di situ, menetap di tempat tersebut, dan nggak ada niat balik lagi ke kampung halamannya. Ya, maksudnya udah orang asli situ lah gitu ya. Atau yang dari kecil di situ gak kemana-mana kecuali ada hajat. Oke, kalau mukim yang kayak gimana? Yang tadi itu, yang tinggalnya lebih dari 4 hari gitu. Makanya Ustazah Fitri yang di Jakarta nih ya. Jadi bukan safar lagi, tapi mukim. Karena sudah lebih dari 4 hari. Walaupun misalkan nanti ada niat kok pulang ke Cianjur, ya maka tetap disebut mukim. Jadi bedanya mustautinin tadi betul ya, orang penduduk asli. Maka di sini yang disyaratkan itu 40 orang yang merdeka ya, laki-laki merdeka yang sudah balik dan dia menetap di tempat tersebut gitu. Jadi kalau ada orang safar, nah makanya kalau misalkan yang di jalan-jalan ya, atau orang yang safar di perjalanan itu nggak dihitung ya, nggak dihitung sebagai jamaah. Walaupun ada banyak yang safar, tapi tetap yang dihitung itu yang mustautinin, orang-orang yang penduduk asli. Gitu. Iya, kalau kurang dari situ maka sudah tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, diganti aja dengan sholat duhur. Karena sholat Jumat kan cuma 2 rakaat ya. Maka kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka di sini misalkan laki-lakinya kurang ya, atau kebanyakannya orang safar, kebanyakannya anak kecil dan yang baliknya cuma dikit, maka di situ dilaksanakan sholat duhur saja ya.
Kemudian yang kelima wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atan fitil kalbalad. Kemudian jangan sampai didahului dan jangan dibarengi sholat Jumat di kampung tersebut. Kemudian para ulama juga menghilangkan sebagian ya, mazhab ulama Syafi'iyah menghilangkan syarat ini karena berkenaan dengan balad ya, karena saat ini kan setiap kampung ada melaksanakan sholat Jumat ya, sedangkan di sini harus didirikan di tengah-tengah kampung dan jangan sampai didahului oleh jamaah yang lain atau Jumat yang lain. Maka syarat ini dihilangkan juga ya, karena saat ini atau menurut ulama kontemporer kondisinya sudah berbeda dengan zaman dahulu gitu. Kemudian yang keenam, wa an yataqaddamaha khutbatan ya. Kemudian salat Jumat ini harus didahului oleh 2 khutbah. Khutbah atau hitbah? Khutbah atau hitbah? Khutbah ya, kalau hitbah itu tunangan. Banyak ya. Khutbatan harus ada 2 khutbah. Makanya nih umahat ibu-ibu ini misalkannya punya anak laki-laki atau suaminya ini ya, jangan sampai datang ke masjid itu pas Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, pas sholat nggak boleh. Kenapa? Karena dia harus mendengarkan 2 khutbah terlebih dahulu gitu ya. Ada yang datang pas lagi qomat misalkan ya, sedangkan ketika Jumat itu kan ketika bersolat Jumat didahului oleh 2 khutbah terlebih dahulu. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan kalau seorang yang dia sholat Jumat tapi ketinggalan 2 khutbahnya, maka di situ dia wajib melaksanakan sholat zuhur, nggak sah. Kenapa? Karena sebagian pendapat mengatakan bahwa 2 khutbah ini untuk menggantikan 2 rakaat, kan zuhur 4 rakaat ya. Ketika sholat Jumat cuma 2 rakaat, maka 2 khutbah ini dihitung sebagai 2 rakaat. Kalau dia nggak dengerin khutbahnya, maka tidak dihitung mengikuti sholat Jumat, maka wajib melaksanakan sholat zuhur ketika sudah selesai ya, gitu ya akhwati fillah. Wa yataqaddamaha khutbatan. Ini tugas kita ya, kaum ibu-ibu, kaum wanita. Ketika di rumah ada kaum laki-laki maka kudu diabringkan gitu ya. Apalagi yang sampai nunggu beres khutbah atau nunggu takbiratul ihramnya imam, ini akan berpengaruh terhadap keabsahan sholat Jumatnya gitu. Ini maka khotib itu harus khutbah dulu 2 kali. Beda sama sholat id ya. Kalau sholat id khutbah dulu atau sholat dulu? Sholat dulu ya baru khutbah. Khutbahnya berapa kali kalau sholat id? Sama ya, sekali ya, 2 juga sama 2. Nanti di sini disebutin khutbahnya apa aja, sampai sama kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Hanya saja bedanya kalau Jumat itu khutbah dulu 2 kali baru sholat. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha apa dulu? Sholat dulu baru khutbah gitu ya. Jadi mending yang mana? Takut telat, mending sholat dulu ya. Sholat dulu ya. Enakan kalau sholat Idul Fitri Idul Adha suka pada telat juga ya. Apa on time? Insyaallah. Baik, akhwati fillah. Nah, sekarang sebagai pengetahuan juga arkanu khutbatain. Sekarang masuk rukun-rukun khutbah. Arkanu khutbatain, rukun 2 khutbah. Tadi kan khutbahnya 2 kali ya. Berarti 2 kali. Yang pertama faslun arkanul khutbatain. Rukun-rukun 2 khutbah khamsatun. Itu ada 5 ya. Mungkin sedikit mundur sebentar akhwati fillah. Jadi syarat-syarat ini ya. Kenapa tadi ada beberapa nomor yang dihilangkan menurut ulama kontemporer? Karena memang syarat-syarat ini memang tidak langsung disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sebagai ijtihad para ulama saja pendapat. Karena Rasulullah nggak langsung nyebutin harus begini. Tetapi ketika Rasulullah melaksanakan sholat di Mekah dan di Madinah, memang yang dilihat oleh para sahabat seperti ini gitu ya. Yang pertama memang Rasulullah melaksanakan sholat Jumat itu waktu zuhur. Kemudian juga berjamaah, karena nggak pernah Rasulullah melaksanakan sholat Jumat itu nggak berjamaah. Kemudian berjamaahnya berapa orang?
para sahabat pun melihat ketika sholat di Mekah dan di Madinah itu jumlahnya tidak kurang dari 40. Karena Rasulullah pernah bertanya, ada berapa jumlah kalian? Kata ya. Kemudian kata para sahabat, ada 40 kurang lebih ya Rasul. Mari kita laksanakan sholat Jumat. Kemudian Rasulullah berkhutbah juga. Jadi nggak ada dalil mengatakan harus duhur, harus 40, nggak ada. Tapi ini lebih ke dalil yang fi'ali ya, yang langsung Rasulullah lakukan ketika di Mekah dan di Madinah. Maka ketika ada syarat yang kelima, ya itu pun karena ijtihad ya pendapat para ulama. Jadi apalagi ulama kontemporer juga saat ini melihat keadaan penduduk lebih banyak lagi gitu ya. Jadi dihilangkan ya atau tidak dimasukkan sebagai syarat untuk sholat Jumu'ah seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau ditanyakan boleh ditulis dulu ya. Nanti kita masuk sesi tanya jawab setelah ini insya Allah. Kemudian arkanul khutbatain, ada rukun-rukun dua khutbah. Ini juga hampir sama ketika ini ya, ketika sholat Idul Adha Idul Fitri. Ada 5 ya, syarat dua khutbah ada 5. Yang pertama hamdulillahi fihima ya. Ketika berkhutbah ini disyaratkan ada diharuskan rukun ya, berarti rukun yang ada di dalam khutbahnya ya, bukan syaratnya lagi. Diharuskan ada hamdulillahi fihima. Harus ada alhamdulillah. Jadi ketika membuka khutbahnya membaca hamdalah dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di khutbah pertama dan khutbah kedua harus ada hamdalahnya. Tuh. Yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Yang kedua harus ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di keduanya. Jadi yang ada alhamdulillahnya yang pertama dan kedua, kemudian juga sama harus ada membaca sholawatnya. Wal wasiyatu bittaqwa fihima. Kemudian juga harus ada wasiat ya dengan takwa pada dua khutbah tersebut. Jadi simpel aja, misalkan kita sering dengar ya, usikum bittaqwallah misalkan ya. Aku mewasiatkan kepada kalian bertakwalah kepada Allah. Atau apalagi lafadznya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah misalkan ya. Ittaqullah haqqa tuqatihi misalkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi apa ya? Pesan di dalam khutbah itu sebenarnya sedikit. Ya apa? Disuruh takwa gitu ya, disuruh takwa aja gitu. Jadi nggak usah panjang lebar sebenarnya kalau khutbah tuh ya. Jangan sampai ngalir ngidul ya. Ini misalkan lagi musim politik, ngomongin politik, ini sebenarnya tidak diperkenankan ya. Karena intisari dari khutbah itu apa? Mengajak takwa aja. Ya, jadi jangan terlalu melebar kemana-kemana. Karena jangan sampai si jamaahnya apa ya, kalau kelamaan gimana biasanya? Mungkin suka lihat bapak-bapak pasti tidur ya, ngantuk. Maka simpel aja sebenarnya, asal terpenuhi rukun. Ada wasiat ittaqullah, udah cukup ya di dua khutbah tersebut. Yang keempat wa qiraatu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma. Kemudian harus ada membacakan ayat Al-Qur'an ya di dua khutbah tersebut. Jadi walaupun satu ayat nggak apa-apa, asalkan jamaahnya paham ya. Jadi jangan terlalu panjang ya, tapi di sini nggak apa-apa satu ayat. Ittaqullah itu ayat juga kan, takwalah pada Allah. Atau ayat lagi tentang apa ya, pokoknya yang sedikit aja, yang penting ada ayatnya, itu sudah memenuhi rukunnya. Yang kemudian yang kelima wa du'a lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Kemudian ada doa untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat di akhir, maksudnya di akhir khutbahnya. Doanya apa aja bebas ya. Biasanya apa nih saudara doanya? Doa sapu jagat ya. Langsung Rabbana atina juga nggak apa-apa, yang penting ada doanya untuk seluruh kaum mukminin dan kaum mukminat. Itu ya rukun-rukun khutbah. Jadi harus ada atau terpenuhi 5 rukun ketika khutbah Jumat. Begitupun ketika khutbah Idul Fitri Idul Adha juga seperti itu ya, alhamdulillah. Cuman tambahannya ada takbirnya kalau Idul Fitri Idul Adha. Baik. Sepertinya cukup ya. Kita lanjut lagi. Syurutul khutbatain. Kalau tadi rukun, sekarang syarat-syaratnya. Syurutul khutbatain, syarat-syarat dua khutbah.
Syurutul khutbataini asyaratun, ya, syarat khutbah, dua khutbah itu ada 10. Yang pertama at-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbari, yaitu harus suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Jadi khotibnya itu harus suci dari apa? Dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi jangan sampai ada khotib dalam keadaan batal misalkan ya. Kalau dia batal, maka bagaimana kira-kira? Dia memaksakan, maka jamaah juga batal. Maka nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan gini, khotibnya batal, dia izin dulu ke kamar mandi, nggak apa-apa gitu ya. Bentar ya, saya izin dulu, nggak apa-apa ya. Karena ketika dia memaksakan menyampaikan khutbah dalam keadaan batal, maka ini tidak keluar dari syarat ya, harus, karena syaratnya harus bersih dari dua hadas kecil atau hadas besar. Yang kedua, wa taharatu 'anil najasi fi thawbi wal badani wal makan. Kemudian juga harus suci dari najis ya, baik di baju, di badan, dan tempat sholatnya pun harus dalam keadaan suci. Wasatrul aurati, dan tertutup aurat, wal qiyamu 'alal qadir. Kemudian harus berdiri ya. Jadi khatib itu diharuskan untuk berdiri, tidak ada mimbar. Alal qadiri, kepada yang mampu. Jadi maaf kalau misalkan ada khatib yang nggak mampu, nggak apa-apa, duduk ya. Jadi kalau dia mampu berdiri, diwajibkan berdiri, tapi misalkan nggak bisa berdiri, nggak apa-apa, bisa duduk gitu ya. Kemudian wal julusu bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Kemudian duduk di antara dua khutbah tersebut di atas tumak ninah sholat. Kalau tumak ninah sholat kemarin sekitar berapa subhanallah? Sekitar subhanallah sekali juga cukup ya tumak ninah. Nah, jadi ketika udah selesai khutbah pertama, ya, khotibnya duduk dulu. Duduk sebentar, seukuran kurang lebih di atas tumak ninah sholat, kemudian baru berdiri untuk khutbah yang kedua gitu ya. Suka lihat mungkin ya hampir sama ya kayak khutbah sholat Idul Fitri Idul Adha ya, kita perhatikan. Jadi nanti udah khutbah pertama duduk sebentar, berdiri lagi, baru menyampaikan khutbah kedua gitu ya. Kemudian wal muwalatu bainahuma. Kemudian terus menerus di antara keduanya. Jadi antara khutbah pertama dan khutbah kedua ini jangan ada jeda ya. Maaf, jangan sampai khotibnya itu makan dulu misalnya, atau ngapa-ngapain dulu gitu ya. Jangan tidur dulu, harus lanjut dari khutbah pertama ke khutbah kedua ya. Kemudian yang ketujuh wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah. Setelah dua khutbah langsung melaksanakan sholatnya juga ya, 2 rakaat tersebut. Jadi jangan terjeda lama sekali antara 2 khutbah dengan 2 sholat ya. Kalau di perkotaan misalkan nih kan ada yang khotibnya, ada imamnya ya kan, betul? Ya. Tapi kalau di kampung-kampung masih yang jadi khotib dan imam masih itu aja ya. Maka jadi langsung ketika sudah khutbah langsung sholat juga ya, langsung melaksanakan 2 rakaat sholat. Ini kedengar suaranya? Udah dengar, alhamdulillah. Ya, ini lagi hujan deras, masya Allah. Mungkin sama rata nggak di Bandung? Bekasi enggak. Bekasi. Di Bandung nggak hujan. Bandung nggak hujan, Bekasi hujan. Bekasi cerah. Cerah, masya Allah. Berarti Cianjur aja ya. Tapi mudah-mudahan ini suaranya nggak berpengaruh ya. Kemudian yang ke-8 wa antakuna bil arabiyyati, dan khutbahnya harus dengan bahasa Arab gitu ya. Maksudnya bahasa Arab gimana? Boleh nggak diterjemahkan? Sebagian pendapat ulama boleh diterjemahkan, tapi yang pastinya harus ada bahasa Arabnya, atau yang tadi lafaz ayat-ayatnya harus pakai bahasa Arab. Jadi jangan full dengan bahasa Indonesia. Kalau di perkotaan suka diterjemahkan nggak apa-apa gitu. Yang penting ada bahasa Arabnya, hamdallahnya, sholawatnya dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 wa an yasma'aha arba'un. Ya, dan harus mendengar ke khutbah tersebut 40 tadi gitu ya. Jadi jangan sampai khotibnya menyampaikan khutbah yang makmumnya atau jamaahnya nggak dengar ya. Maka di sini sebagai syaratnya pun
jamaahnya harus mendengar apa yang disampaikan oleh khotib. Gitu. Makan pernah kejadian ya akhwati fillah, di satu tempat itu ada yang maaf ya aspek, ada yang tahu aspek akhwat? Anti speaker tahu Bunda Wit ya? Bunda Wit? Ya aspek ya. Nah ini dia sebenarnya simpel ya, rukunnya udah terpenuhi, tetapi dia nggak pakai speaker. Sedangkan suara itu terbatas gitu ya, suara kita terbatas. Suara si imamnya pun khotibnya terbatas sehingga yang ke belakang tuh nggak Halo Ustazah, putus. sehingga guru saya menyampaikan ketika itu kami sholat di satu tempat yang membid'ahkan speaker gitu, sehingga kami bingung khotibnya ngomong apa karena nggak kedengeran gitu ya. Di sini pada sebagai syarat sah khutbah itu dia harus terdengar oleh jamaah yang 40 tersebut ya. Jadi hati-hati kalau yang ngantuk-ngantuk gitu ya, yang ngantuk-ngantuk akan berpengaruh pada keabsahan khutbahnya juga ya. Ini Masya Allah, makanya harus lebih dari 40 juga yang hadir ya, biar kalau ada yang ngantuk yang akan dengar itu tidak berpengaruh kepada keabsahan atau syarat sah dari rukun khutbah ini. Kemudian ke-10 wa antakuna kulliha fi waqti dhuhri, dan harus ada khutbah tersebut terdapat di waktu sholat duhur. Tadi itu ya, jadi nggak boleh di sebelum duhur atau keluar waktu duhur, ini tidak diperkenankan atau sudah tidak sah lagi menyampaikan khutbah Jumatnya karena sudah keluar dari waktunya. Jadi jangan sampai khutbahnya kelamaan sampai keluar waktu duhur. Begitu ya, kurang lebih akhwati fillah. Baik. Kira ada pertanyaan dulu? Iya Ustazah, tadi kan saya nggak kedengeran tadi sinyalnya. Iya. Tadi yang maksudnya sholat qashar itu disingkat gitu ya Ustazah, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu ya? Iya betul. Oh baik-baik. Yang 4 jadi 2. Itu qashar. Jadi qashar. Oh iya. Kalau jama apa? Jama menggabungkan itu, ya. Diringkas gitu ya, 4 rakaat bersama. Bukan digabung. Nah, kalau jama digabung. Jadi tetap Jama digabung. 4 gitu ya? Iya. Bunda mau ngejama menggabungkan duhur sama asar ya 4-4 ya. Boleh nggak jama qashar? Nah ini boleh aja. Jadi tapi secara pembahasan saya beda pembahasan ya antara jama dan qashar. Tapi kalau digabungin boleh ya. Bunda mau jama qashar qashar jama takdim misalkan ya. Menggabungkan duhur dan asar juga diringkas boleh. Ya, boleh ya, juga ya. Cuma memang di sini dibedakan karena dari segi syaratnya juga ada sedikit perbedaan antara qashar dan jama. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan dulu akhwati fillah. Boleh mungkin Ustazah Fitri silakan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin ada di kolom komentar, boleh dibacakan. Baik Ummahat wal akhwati fillah. Jika ada yang bertanya, silakan. Kolom komentar atau langsung juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Yusna Ustazah mau nanya. Tadi memang masuknya agak telat karena lagi ada sesuatu nih, baru bergabung. Masalah sholat jamak qashar Ustazah. Ketentuan bolehnya di qashar atau boleh di jamak, saya pernah dengar tuh kalau untuk jamak ketika kita sudah keluar dari seperti area, misalnya kita udah niat nih misalnya mau pergi ke sebuah lokasi atau tempat yang jaraknya lebih dari 85 kilo. Tapi ketika itu kita masih sekitar 1 kilo, tapi kita udah beranjak dari rumah nih. Niatnya memang, taruhlah saya kan di Jakarta nih ya, saya di Jakarta, saya mau ke Cirebon. Nah, ketika saya sudah keluar rumah, artinya kan dalam keadaan sudah musafir, baru cuma sampai Bekasi lah,
Bekasi itu kan kira-kira belum sampai lokasi rumah sampai Bekasi itu baru 20 kiloan lah, belum sampai, kadang-kadang udah masuk Bekasi tuh. Uh, sudah masuk waktu misalnya, apakah itu sudah kita boleh mulai menjamak walaupun kita jaraknya belum sampai, tapi kita tahu bahwa yang kita tuju itu adalah Cirebon, artinya sudah boleh dijamak gitu Zat. Apakah sudah boleh kita jamak ketika sudah masuk waktu, misalnya saya berangkatnya jam 10 nanggung ya, belum waktu zuhur. Nah, ketika sudah sampai waktu zuhur jam 12-an, itu posisi saya udah di Bekasi nih, misalnya Bekasi Barat, Bekasi atau inilah. Nah, terus kebetulan kita di rest area, ya udah, takut nanti bablas asarnya kita perkirakan macet atau apa, akhirnya kita tarik nih. Apakah sudah boleh jamak atau belum gitu, karena kan jaraknya belum sampai itu gitu, sebelum 85 kilo ke atas itu. Gimana Ustazah? Ya, Bunda Yusna ya, Masya Allah, barakallahu fiki Bunda. Betul, boleh ya Bun ya, boleh menjama atau mengqashar walaupun kita belum sampai ke tempat tujuan, gitu. Asalkan kita sudah keluar dari kampung kita, ya. Bahkan ukurannya kita pokoknya sudah keluar dari Jakarta, berarti ke Bekasi, berarti udah keluar dan sudah diperbolehkan untuk mengqashar dan menjama sholat saat itu. Dan Bunda sudah ada tujuannya gitu Bun ya. Nah ini ada pembahasan juga. Gimana kalau kita nggak punya tujuan? Boleh nggak nih qashar atau jamak? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Misalkan Bunda diajak suami putar-putar, nggak tahu tujuan. Nah ini ada yang mengatakan nggak boleh ya. Kalau Bunda sudah tahu tujuannya Cirebon dan sudah keluar dari tempatnya, dari Jakarta, dan sudah walaupun cuma 1 kilometer nggak apa-apa, itu sudah diperbolehkan untuk menjamak sholat mengqashar juga boleh ya, gitu Bunda Yusna. Iya, Tafadhol silahkan. Satu lagi boleh Ustazah? Perbedaannya boleh diqashar sama boleh dijamak, apakah sama persyaratannya? Harus menempuh jarak sekian ya. Sementara gini, seperti kayak ini ada kasus gini, saudara saya mau operasi nih. Nah, yang namanya operasi kan sudah ditentukan dokter. Nanti operasi misalnya jam 2:30, masuk ruang operasi. Dalam keadaan sadar ya, saya mau ini jamak dan qashar sholat asar misalnya nih, atau sholatnya gimana ya? Takutnya kan operasinya ini misalnya melewati batas waktu sholat gitu. Atau mungkin dokternya juga gitu, seorang dokter yang dia mau mengadakan operasi kan nggak mungkin ditinggal pasien seperti itu. Akhirnya dalam sikon itu dia diqashar dan dijamak atau gimana Ustazah? Dibenarkan dalam posisi ini gimana Ustazah? Mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Jadi jamak dan qashar itu sesuatu yang berbeda ya. Jamak dan qashar sesuatu yang berbeda. Dari segi artinya pun beda. Jamak mengumpulkan, qashar meringkas. Beda kan Bunda ya? Iya. Secara sebabnya pun berbeda. Ya, jamak itu secara sebabnya boleh itu kalau safar dan mator dalam mazhab Syafi'i ya, kalau hujan atau safar gitu. Ya. Kalau yang membolehkan untuk jamak ada mazhab yang lain, pokoknya dalam keadaan darurat seperti tadi kata Bunda karena mau operasi ya 2:30, kalau misalkan nggak dijamak nanti takut nggak sempat sholatnya karena kan operasi lama ya, atau dokternya juga nanti takut nggak cukup waktunya untuk melaksanakan sholat asar, maka diperbolehkan jamak ya, walaupun bukan pada mazhab Imam Syafi'i tapi mazhab Imam Ahmad, itu pun ada dalilnya, maka silahkan dijamak. Tapi boleh nggak diqashar? Iya, karena qashar cuma satu sebabnya, safar aja. Karena dalam mazhab yang lain pun qashar itu hanya untuk safar. Jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hambal juga di situ sepakat untuk qashar itu hanya untuk safar aja. Maka bolehnya dijamak saja tanpa mengqashar. Gitu. Jadi kalau bisa memang nggak apa-apa bukan sesimpelnya ya. Sholat yang memang
terpenuhi rukunnya aja gitu, jangan sampai terlalu lama, takutnya nggak kuat, maka semampunya aja ya, dengan yang rukun-rukun yang apanya, yang bukan yang penting ya, rukunnya saja, awas sunah-sunahnya misalkan, karena saking takut mepet waktu, tapi harus apa namanya, harus sempurna ya, jangan kosor, tetap 4 rakaat gitu kan ya. Iya. Iya, berarti kalau kosor harus safar Ustazah ya. Kalau jamak Dalam hadis Syafi'i. diperbolehkan ya, walaupun tanpa safar dalam kondisi yang seperti tadi ya, mendesak ya, darurat ya. Iya betul Oke, betul. oke. Iya. Terus, Gitu Ustazah. Bunda ya, mudah-mudahan bisa tercerahkan. Amin, Saya amin. barakallahu fiki Bunda Yusna. Yang lain Amin, silakan. Ya Ustazah, mohon maaf. Mm-mm. Misalnya kan yang mau korban itu kan serumah cuma satu nih. Berarti serumah itu nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut gitu ya? Serumah yang mau kurban atas nama sekeluarga gitu. Suami misalnya. Berarti seluruh anggota keluarga tidak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut gitu ya? Sebenarnya satu kurban itu untuk satu orang. Berarti ya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, satu hewan kurban untuk satu orang. Atau Uti misalkan mau kurbannya sapi ya, amin ya. Sapi di rumah ada 7 orang, bapaknya, ibunya, anaknya ada berapa? Ada 5 misalkan. Nah ini berarti semuanya nggak boleh potong kuku. Tapi kalau cuma satu orang atas nama bapak siapa ya, itu misalnya atas nama bapak siapa misalkan, berarti bapak itunya aja, jangan potong kuku. Oh, baik-baik. Walaupun Baik. mungkin ada pendapat Uhti ya, memang ada sebagian pendapat bahwa satu hewan kurban untuk semuanya, misalkan wa ali siapa, berkeluarga siapa gitu ya, tapi yang paling tepat pendapatnya satu hewan kurban kambing, maksudnya satu kambing untuk satu orang gitu. Kalau sapi iya. berarti berapa orang? 7 orang. 7 orang. Berarti 7 orang itu disunahkan tidak potong kuku dulu ya. Potong kuku, potong rambut, maka harusnya kapan? Berarti sebelum kalau misalkan kita udah niat baru ada rezekinya besok misalkan, berarti dari tanggal tersebut kita jangan potong kuku dulu gitu. Oh iya. Baik Ustazah. Ya. Baik. Yang lain silakan. Izin bertanya. Tafadhali. Silakan Uti. Ya, maaf tadi bukan yang nggak mau ikut ngaji Ustazah, cuma saya maaf ini sekalian lagi ngoreksi jadi nggak siap Ustazah. Uti siapa? Sarah. Uti Sarah ya, apa Uti? Gak apa-apa. Kenapa Uti? Enggak, untuk sholat Jumat buat perempuan itu sunnah. Tapi dalam pelaksanaannya ketika kita sholat itu niatnya sunnah atau wajib Ustazah? Sebenarnya bukan sunnah, tapi masuknya muakkad ya, bukan sunnah muakkad, astagfirullah. Niatnya sholat Jumat aja ya, tapi nanti ketika sudah sholat Jumat ada yang mengatakan nanti sholat duhur lagi gitu. Atau misalkan ada yang mengatakan ada beberapa pendapat tuh ya tentang sholat Jumat untuk perempuan, ada yang mengatakan nanti dia sholat duhur lagi, ada yang mengatakan cukup dia sholat Jumat pun sudah menggantikan sholat duhurnya gitu. Kemudian hukumnya sunnah, berarti niatnya sunnah atau wajib gitu ya? Sunnah. Iya. Sunnah ya, bukan wajib, karena wajib hanya untuk laki-laki saja. Nah, untuk kehati-hatian memang ketika kita ikut sholat Jumat ya, dapat pahalanya, tapi untuk kehati-hatian nanti kita sholat duhur lagi. Ini pendapat mazhab Syafi'i juga ya, pada kaul yang lain. Begitu ya. Baik Ustazah. Terus Ustazah untuk yang khotib itu kan tadi dibilang berbahasa Arab. Sedangkan saya pernah nemuin tuh saya KKN berbahasa Arab dan anti speaker dan berbahasa Arab. Sedangkan kan orang itu ya rata-rata awam gitu maksudnya. Jadi kan misalnya faedah untuk khutbahnya sendiri itu kan nggak dirasakan oleh rakyat sekitar ya, untuk masyarakat yang awam bahasa Arab itu gitu kan. Itu gimana tuh Ustazah? Bahasa Arabnya sebenarnya asal didengar aja ya, asal didengar oleh
oleh jamaahnya. Tentang bahasa Arabnya pun tidak apa-apa, tidak murni semua bahasa Arab. Yang penting yang tadi ya, alhamdulillahnya pakai bahasa Arab. Ada lafaz-lafaz bahasa Arab, walaupun nanti diterjemahkan nggak apa-apa. Gitu. Adapun tentang apa orang-orang nggak paham tentang bahasa Arab, bukan gitu ya, tapi yang penting yasma'unaha, maksudnya mendengar ke khutbahnya, walaupun tidak paham juga tidak apa-apa gitu ya. Maka sebenarnya disunahkan juga untuk khatib itu mencari lafaz atau ayat-ayat yang memang mudah dipahami oleh siapa? Oleh jamaahnya. Jangan yang terlalu sulit itu bahasa-bahasanya. Tapi nggak apa-apa diterjemahkan lagi juga. Yang penting bahasa Arab yang tadi hamdalahnya, ada sholawatnya pun dengan bahasa Arab. Begitu Tisara? Baik, syukran. Afwan. Baik, ada lagi akhwati fillah. Sebenarnya ini kalau lanjut pasal selanjutnya ini tentang alladzi yazamulil mayyit ya, tentang salat, tentang jenazah. Insyaallah mungkin di pertemuan selanjutnya ya, karena lumayan panjang tata cara memandikan mayit. Tapi jangan takut ya, akhwat. Nanti nggak masuk kelas lah, pembahasannya ngeri misalkan. Kita semua camat ya. Apa itu camat? Calon mati. Calon mati ya. Jadi saya nggak mau masuk kelas fikih bahasnya tentang mayit. Padahal kita juga calon mayit ya, calon mayit semua ini. Kita akan dimandikan, ataupun orang lain itu pasti dimandiin sama kita ya, atau misalkan kewajiban kita ya, fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngurusin, berarti kewajiban kita ya. Jadi Mandi sendiri. Mau mandi sendiri apa nggak bisa ya? Mau mandi sendiri juga ya. Oke, insya Allah pembahasan ini mungkin kita simpan dulu untuk pekan selanjutnya insya Allah. Ada pertanyaan lagi akhwati fillah? Nah ini mungkin tadi ya tentang penambahkan tentang sholat Jumat ini, Masya Allah ya. Jadi kalau di pembahasan lain ada satu syarat lagi ketinggalan tentang sholat Jumat itu, an yakuna muslim ya. Di sini ada ukuran wa laisal kafir, afan ya. Jadi yang ikut sholat Jumat itu bukan orang kafir. Berarti yang wajib orang muslim kan gitu ya. Nah ini berarti orang muslim kalau misalkan nggak sholat Jumat hukumnya apa? Hukumnya dosa ya, hukumnya dosa karena ini fardu ain ya, atau fardu kifayah kalau nggak ada yang melaksanakan, kalau udah ada yang melaksanakan hukumnya di fardu kifayah. Nah ini sebagai kewajiban para pemimpin atau ulil amri ya, para pemimpin untuk memerhatikan masyarakatnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau zaman sekarang kan orang-orang berlomba-lomba ya, pengen jadi apa? Jadi RT, apalagi akhwat, naik lagi RW, presiden, ya kemarin baru presiden, camat, apalagi pokoknya mereka berlomba mendapatkan kedudukan, betul? Tapi mereka lupa ada satu kewajiban. Kewajibannya apa? Itu minimal ngajakin sholat Jumat ya. Jadi kalau ada yang jalan-jalan, misalkan udah waktu sholat Jumat, tapi malah nggak sholat, maka sebagai pemimpin yang membiarkannya itu dosa, ya, dosa untuk pemimpinnya. Nah, itu kewajiban oleh seorang pemimpin untuk menerapkan hukum-hukum termasuk sholat Jumat. Begitupun saum ya, seperti bulan puasa. Ada orang sudah balik, nggak di perjalanan, ya bukan safar, tapi dia berbuka puasa dan didiamkan saja oleh pemerintah, maka naudzubillah ya dosanya untuk para pemimpin juga, karena membiarkan kemungkaran terjadi. Itu naudzubillah ya. Jadi banyak orang-orang berlomba pengen dapat kedudukan, tapi mereka lupa akan kewajiban mereka untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Ya, walaupun kita bukan negara Islam, ya, tapi mayoritas kita adalah Muslim juga dan pemimpinnya Muslim, maka sebenarnya harus paham tentang ini, terutama sholat Jumat juga ya. Didiamkan. Jadi harusnya ada apa? Pamong praja gitu ya. Jadi ada razia gitu setiap Jumat harusnya diarahkan orang-orang yang muslim. Karena udzur untuk tidak sholat Jumat itu hanya berapa ya? Yang pertama karena dia safar kan ya, misalkan karena safar nggak apa-apa nggak usah sholat Jumat. Yang kedua karena apa akhwat? Karena gila. Karena gila. Jadi kalau ada orang tidak melaksanakan sholat Jumat, nggak safar, nggak kepada dia muslim, maka kita husnudzon aja. Mungkin dia gila gitu. Iya seperti itu ya. Maka
kita sebagai kaum ibu-ibu pun ada orang-orang ada laki-laki di rumah itu harus sangat ditekankan ya untuk melaksanakan sholat. Walaupun anak kecil gitu ya. Anak kecil walaupun belum wajib, tapi kita diperintahkan untuk melatih mereka untuk terbiasa untuk pergi ke masjid ya, apalagi sudah usia 10 tahun itu kalau misalkan masih ngeyel nggak mau boleh dipukul ya, tapi pukulan yang tidak membekas atau barih ya, jangan sampai memar ya, atau ditakdib ya, memukulnya untuk mendidik itu nggak apa-apa. Dan makanya sholat Jumat walaupun kita perempuan dan tidak di sunnah tidak diwajibkan, tapi tetap kita sebagai kaum ummahat, kaum ibu-ibu yang pastinya di sekitar kita pasti banyak kaum laki-laki ya, mungkin suatu saat akan butuh ya untuk menyampaikan ilmu tersebut. Untuk akhwati fillah, tidak ada ditanyakan lagi. Ustazah Fitri ada pertanyaan nggak di kolom komentar? Ana Ustazah. Ya, tafadhali Ukhti. Bismillah. Ukhti siapa? Isti. Isti, tafadhali. Ana masih bingung Ustazah. Kan kalau jamak itu kan menggabungkan, kalau qasar itu meringkas. Nah, ada lagi kan jamak qasar. Itu apa Ustazah? Maksudnya gimana itu? Iya, jadi boleh menjamak juga mengqasar maksudnya Ukhti. Jadi Ukhti mau gabungin sholat duhur sama asar kan, berarti jamak ya. Betul. Terus pengen mengqasar juga, asal syaratnya sama, asal ketentuannya kan karena safar, sama-sama safar ya. Karena lagi safar, maka boleh menjamak dan mengqasar. Jadi Ukhti menggabungkan duhur dan asar, tapi jumlahnya diringkas gitu. Jadi duhur jadi berapa Ukhti? Berarti diqasar menjadi 2 ya. Asar juga jadi 2. Nah, berarti di sini ketika kita lihat syaratnya, berarti digabungkan juga Ukhti. Digabungkan. Ada mualah juga yang kemarin kita bahas. Harus berlanjut. Udah sholat duhur 2 rakaat kan jamak qasar ya. Dengan bahasa Indonesia juga apa niat. Saya berniat sholat menjamak takdim misalkan ya, menggabung takdim dan qasar ya. Qasar udah berarti 2 rakaat ya. 2 rakaat sholat duhur, assalamualaikum. Kemudian Ukhti langsung berdiri lagi, nggak boleh terjeda dengan apapun karena jamak seperti itu ya, jangan makan dulu, ngapain dulu gitu ya. Langsung melaksanakan sholat asar karena niatnya qasar maka asarnya pun diqasar juga. Jadi 2 rakaat. Gitu. Dari segi bahasa beda ya, jamak menggabung, qasar meringkas. Tapi boleh keduanya pada satu waktu tersebut. Asalkan tadi ya, kalau qasar harus 4 rakaat ya. Yang 4 rakaat jadi 2 ya, kemudian juga harus dalam keadaan safar. Kalau jamak juga kan kalau lagi safar boleh. Gitu. Jadi boleh keduanya digabungkan. Gitu Isti. Nah, Ustazah. Terus kalau Kira-kira misalkan niatnya nih, misalkan belum tahu niat jamaknya atau qasarnya. Terus kita cuma niat toh, saya mau jamak takdim gitu aja bolehkah Ustazah? Nah, niat jamak takdim aja ya kan tadi. Niatnya kalau mau qasar harus ketika takbiratul ihram. Jadi mesti nggak bisa nih misalkan, saya mau jamak takdim mau gabungin. Tiba-tiba di rakaat pertama itu mau diqasar aja, boleh nggak? Nggak bisa, karena tadi harus ketika takbiratul ihram. Kalau mau qasar sama jamak di awal, berarti harus ketika, karena kan niat kan kita boleh dilafadzkan dulu ya, misalkan aku pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Aku niat sholat jamak takdim qasron, juga mengqasar maksudnya, mengqasar billahi ta'ala ya, dengan nyebutin jamak takdim dan qasar aja udah tahu kan berarti 2 rakaat ya, dan di awal duhurnya diawalkan misalkan. Tapi kalau Ukhti niat di awal cuma jamak takdim, ya tiba-tiba di tengah-tengah mau qasar aja, maka nggak bisa Ukhti ya, karena qasar itu harus di awal. Begitupun jamak takdim juga Ukhti, sebenarnya jamak takdim juga Ukhti harus di awal ya, ketika takbiratul ihram. Nggak bisa Ukhti misalkan lagi sholat duhur ya, niatnya sholat duhur aja nih, sholat duhur Allahu Akbar, lagi safar ya, Allahu Akbar. Lagi rakaat pertama, lagi Fatihah, kepikiran mau ditarik asarnya, ini juga nggak sah Ukhti. Ya harus di awal lagi, harus niat dari awal akan menjamak, berarti menggabungkan ya duhur dengan sholat asar. Jadi keduanya asar qasar dan jamak itu diniatkan di awal ketika takbiratul
ihram gitu ya. Ya, begitupun kayak jamak takdim ya. Jamak takhir, afwan. Jamak takhir. Uti misalkan niat mau jamak takhir, tapi ketika sholat asar, berarti udah ketinggal sholat apa? Duhur. Sholat duhur udah ketinggal, maka nggak sah. Berarti Uti bukan melaksanakan jamak. Di situ Uti kodok. Maka wajib bertaubat ya. Saya sholat duhur, kodok ya. Kemudian banyakin istighfar. Karena itu kelalaian. Seperti halnya seperti itu ya. Jadi memang harus diniatkan ketika mau jamak takhir, kodok dari waktu duhur juga ya. Kita mau jamak takhir ya, mau menggabungkan duhur dan asar dan melaksanakannya di waktu asar, maka dari mulai waktu duhur pun kita udah niat akan menggabungkan duhur dan asar. Jangan sampai baru niat di waktu asar. Nanti jadi dosa ya, jadi kodok, mengkodok sholat. Ya. Walaupun dengan mengkodok pun itu sudah kita sebagai bertaubat kepada Allah ya, tapi itu bukan melaksanakan jamak takhir lagi gitu. Di situ tidak dianggap sebagai jamak takhir maksudnya. Begitu Tisaro, bisa dipahami? Isti Ustazah. Isti ya, sama suara Isti. Insyaallah paham Ti. Fahimna Ustazah. Alhamdulillah. Baik, ada lagi akhwati fillah? Satu lagi saya. Tafadhali Bunda. Gini nih, ini kejadian tadi malam. Ceritanya perjalanan dari Pangandaran ke rumah. Nah, terus kita berhenti di rest area. Nah, terus pengen ke toilet. Di situ ada keraguan, ada cipratan dari urin ya. Tapi ya sudahlah, daripada ada apa-apa ya diyakinkan gitu ya. Terus di rumah diulang lagi gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya ketika ada keraguan Bunda ya, kita ambil yang misalkan kayak ada urin, misalkan ya Bunda, kita tinggal disiram lagi aja pakai air, karena kan najis itu akan hilang dengan kita menyiramkan air suci ya. Gitu. Apa Bunda nggak di waktu lagi di perjalanan itu atau lagi di rest area nggak dicipratin lagi? Enggak, jadi saya berpipis dulu ke toilet ya. Nanti memang saya menyiram lagi kaki ya. Tapi takutnya ada yang di celana gitu, celana panjang. Gitu. Saya lakukan tapi ada apa-apa gitu ya. Terus di rumah saya ulang lagi. Mandi Jadi gitu ya. gini, ya. Jadi kita ketika dalam keadaan ragu ya Bunda ya, seperti halnya najis. Jadi ketika kita masih di situ, nah biar menghilangkan rasa ragu itu, tinggal kita misalkan tentang najis ya cipratin aja sebanyak-banyaknya air bersih ya. Basah-basah ya sekalian nggak apa-apa. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan Bunda ternyata lebih condong ke ragu, ya apa-apa diulang lagi ya. Lebih condong ke ragu. Tapi kalau dalam ketika masih di rest area atau masih di situ gitu ya, coba cipratkan air aja sebanyak-banyaknya karena hukum air itu air suci kan akan mensucikannya, akan menghilangkan najis sebenarnya gitu. Jadi nggak apa-apa nggak usah diulang. Tapi kalau Bunda lebih condong jadi ragu gitu ya, itu takut juga ini dari was-was syaitan ya. Ya kamu nggak sah misalkan ya. Ya, tapi kalau lebih condong ke ragunya atau takut nggak bersih, nggak suci, nggak apa-apa diulang lagi ya. Iya, apa-apa. Lain kali kalau misalnya gitu, berarti saya cipratin aja ya. Betul. Karena kita yakin air itu akan mensucikan. Itu untuk menghilangkan keraguan. Iya, siap. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Yang lain gimana Akhwati Fillah? Cukup? Mungkin Ustazah Fitri ya ada. Boleh, Ustazah, satu lagi. Iya, silakan Uti. Ya. Di dalam perjalanan nih masalah sholat Ustazah ya. Sebetulnya jaraknya belum boleh jamak ya. Tetapi udah karena macet nih di tol misalnya. Aduh, udah takutnya misalnya taruhlah waktu asar. Khawatir kita kebablasan, nggak sampai asarnya sampai rumah habis, masuk ke maghrib, kita sholat sebisanya nih Ustazah, misalnya kan di kereta gitu ya, atau mungkin juga yang bukan kendaraan pribadi. Kalau kendaraan pribadi mungkin kita bisa cari tempat gitu ya. Nah, terus saya sholat aja deh gitu. Entah mungkin kalau misalnya kayak di
kereta mungkin masih ada ini ya, masih ada toilet ya. Kalau yang nggak ada, apakah dibenarkan seperti kayak bus gitu, bus umum, apakah boleh tayamum gitu. Terus pas sampai lokasi, sampai rumah, ternyata waktu itu masih ada. Tadi kita sudah sholat nih, kita was-was takut nggak dapat waktu aja. Nah, ketika sampai di rumah, apakah kita sholat yang tadi batal, kita sholat ulang, atau udah maafu, artinya udah, oh berarti kan tadi udah sholat gitu. Gimana Ustazah? Yang benarnya gimana tuh Ustazah? Iya. Jadi kembali ke ini Uti ya, di macet ya. Macet itu menjama apa bukan Uti Afan? Bukan jama ya? Bukan jama, waktu apa jaraknya tidak belum boleh jama, belum boleh jama. Ya. Jadi belum boleh jama, Uti lagi kendaraan ya, tidak memungkinkan untuk turun. Kalau turun nanti misalkan karena kendaraan umum ya, takut ditinggalin. Nah, di sini Uti sebenarnya sholat di dalam kendaraan itu ada beberapa yang diperbolehkan. Yang pertama, sholat di kendaraan tersebut kalau dia melaksanakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu diperbolehkan di kendaraan. Kemudian ketika sholat pun yang berkendaraan juga ketika lagi perang ya, ketika lagi perang itu boleh juga di kendaraan, itu sholat sunnah untuk madzhab Syafi'i ya. Nah, gimana kalau dalam keadaan macet dan yang belum kita laksanakan adalah sholat wajib. Kemudian untuk bersuci pun susah gitu ya. Kalau ada kekhawatiran takut nggak cukup waktunya atau ketika nyampe rumah udah habis waktu, maka di saat itu sebenarnya Uti nggak apa-apa sholat aja, dan itu dinamakan sholat dihormatil waqti ya, untuk menghormat waktu ya. Dan nanti karena misalkan bersucinya belum sempurna kan Uti ya, karena ragu misalkan takutnya ketika di perjalanan kan badan kita takut ada najis, apalagi kaum perempuan ya, mohon maaf di bagian sidiknya takut ada kotoran, ada najis misalkan ya. Nah, di situ kita diperbolehkan melaksanakan sholat, tapi namanya apa? Sholat dihormatil waktu. Jadi untuk menghormat waktu saja. Ketika sampai rumah dan alhamdulillah ternyata waktunya masih cukup, maka sholat lagi aja gitu. Kalau waktunya udah habis Ustazah? Kalau waktunya udah habis tetap sholat, iya, tetap sholat lagi Uti ya. Kodok berarti. Kodok. Tapi itu nggak berdosa ya. Beda sama halnya kita lagi di perjalanan, ya udahlah gimana nanti aja gitu ya. Kita tidak ada ikhtiar sama sekali, nanti naudzubillah jatuhnya dosa gitu ya. Karena misalkan ketika kita tidak sampai pada tujuan, jadi dihormatil waktu itu seumpamanya gini ya. Kita kan nggak tahu usia kita gitu ya. Nah, ketika kita belum di saat itu kita udah wajib sholat, tapi tidak memungkinkan dengan keadaan apakah bajunya najis atau dalam keadaan yang memang tidak memungkinkan sholat, tapi di situ kita sholat aja ya dengan semampunya kita, tapi untuk nanti ketika sudah sampai sholat lagi aja gitu ya, untuk sebagai ganti sholat yang ada di kendaraan tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita wafat nggak dosa karena kita sudah melaksanakan sholat tadi dihormati waktu itu. Ya, Allah alam bisawab, seperti itu ya. Jadi kalau kita dalam keraguan tapi memang kita udah takut habis waktu, sholat aja di situ dengan keadaan seadanya. Yang penting sholatnya juga tertutup aurat juga ya, tutup aurat ya seperti biasa. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jadi kahwatifillah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sekian akhwati. Untuk pekan depan kita kayak udah lebaran ya. Masya Allah. Lebaran tanggal berapa? Tanggal berapa? 10. Hari apa ya akhwat? Senin betul nggak Bun? Senin, betul. Senin ya, Insya Allah. Berarti masih hari-hari libur ya untuk pekan depan. Insya Allah bertemu di pekan selanjutnya lagi. Kemudian mengingatkan diri sendiri dan khusus sendiri dan umumnya untuk akhwat sekalian bahwa kita disunahkan untuk memperbanyak takbir ya, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah,
Subhanallah, alhamdulillah banyak memperbanyak zikir di hari-hari ini. Jadi kalau ngapain aja Bunda sekalian lagi masak, misalkan ya, lagi di dapur perbanyak zikir, ya kan? Atau lagi kerja ya, atau lagi ngajar, ada waktu luang, perbanyak zikir, tilawah, juga amal-amal yang lain, juga perbanyak sedekah. Insya Allah di hari-hari ini merupakan amal yang Allah lipat gandakan dan bahkan derajatnya sampai sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga pada 10 hari terakhir ini, 10 hari awal Zulhijjah ini kita mendapatkan kemuliaan. Jadi kalau di Ramadan itu ada 10 akhir Ramadan ya. Ada 10 akhir Ramadan yang Allah muliakan. Kalau di bulan Zulhijjah ini di awal, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Gitu ya, ini sangat dianjurkan memperbanyak amalan, amaliyah. Kalau misalkan haid tadi banyak ya amalannya, nggak apa-apa, tidak saum juga ya, atau tidak sholat, tapi kita bisa melaksanakan amaliyah yang lain termasuk dengan berzikir, kemudian juga dengan bersedekah ya kepada orang-orang yang saum. Naktafi ya akhwati fillah, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan sama Ustazah Fitri, silakan. Baik, alhamdulillah acara demi acara mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dengan mengamalkannya, juga bermanfaat bagi orang lain dengan menyampaikan. Baik, syukran jazakillahu khair untuk Ustazah Fauzia atas ilmunya yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Baik, ummahat wal akhwati fillah, kita tutup aja acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.